Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya, khususnya untuk Ananda kelas 10. Gimana kabar kalian hari ini? Kita sudah 2 bulan hampir memasuki masa karantina, masa darurat COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke anak-anak, di video kali ini Bapak akan membahas tentang soal penilaian akhir semester tahun 2019 untuk mapel kimia kelas 11. Ya, jadi mungkin ada 2 atau 3 part. Jadi Bapak buat bagian yang pertama dulu. Ada 3 materi untuk penilaian akhir semester pada semester 2 kali ini, yaitu tentang larutan elektrolit, non elektrolit, kemudian tentang redox, dan yang terakhir adalah tentang stoikiometri atau perhitungan kimia. Nah, yang Bapak bahas di bagian pertama ini akan membahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit serta reaksi redox. Oke, untuk soal yang pertama, pernyataan yang benar tentang larutan elektrolit. Oke, jadi mohon maaf, ini soalnya sudah diisi semua. Ya, jadi kita akan bahas kenapa jawabannya adalah C dan seterusnya. Yang pertama, materinya tentang larutan elektrolit. Oke, sebentar, ada kereta lewat. Oke, jadi sifat daya hantar listrik larutan itu ada 2. Yang pertama ada larutan elektrolit. Yang kedua ada larutan non elektrolit. Dan berdasarkan kekuatannya pun larutan elektrolit juga ada 2. Yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit kuat, yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Nah, berdasarkan hasil percobaan atau jika kita lihat ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Jadi ciri-cirinya adalah untuk yang elektrolit kuat itu lampunya terang, kemudian gelembungnya banyak. Sedangkan elektrolit lemah itu lampunya bisa redup atau mati, tapi dia memiliki gelembung yang jumlahnya sedikit. Ya, ataupun gelembungnya banyak. Ya, intinya lampunya redup dan mati, gelembungnya sedikit atau gelembungnya juga banyak. Kemudian untuk yang larutan non elektrolit itu tidak ada dua-duanya. Ini kopas, belum kehapus. Jadi non elektrolit itu tidak ada lampu ataupun tidak ada gelembung. Nah, itu berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian kalau berdasarkan jumlah ion yang terionisasi. Jadi kalau untuk elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Jadi semuanya berubah menjadi ion. Kalau terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 1. Kemudian kalau untuk elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, artinya nggak semuanya jadi ion. Makanya alfanya nilainya kurang dari 0. Ini kopas belum kehapus. Jadi alfanya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, jadi antara 0 sampai 1. Sedangkan kalau untuk non elektrolit itu tidak terionisasi sama sekali. Makanya alfanya sama dengan 0. Ya. Nah, untuk komposisinya, karena larutan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, maka komposisi yang ada di dalam larutan tersebut semuanya itu berupa ion. Ya, jadi partikel yang ada di dalam larutan itu semuanya adalah ion. Ya, kecuali air. Air partikelnya molekul. Tapi kalau untuk zatnya sendiri semuanya berubah menjadi ion. Sedangkan kalau yang terionisasi sebagian, artinya nggak semuanya membentuk ion. Makanya di dalam partikelnya itu berupa campuran antara ion dan molekul. Dan yang terakhir adalah non elektrolit. Kalau non elektrolit itu semua partikel berupa molekul, ya. Nah, kenapa larutan yang elektrolit bisa menghantarkan sedangkan yang ini tidak bisa menghantarkan? Ya, karena dia ada ionnya. Ya, ion yang gimana? Ionnya itu semuanya bergerak bebas. Kemudian kalau untuk jenis ikatan, kalau untuk yang elektrolit kuat itu bisa berupa ikatan ion ataupun ikatan kovalen polar. Sedangkan kalau untuk elektrolit lemah itu umumnya adalah ikatan kovalen polar. Sedangkan kalau non elektrolit umumnya adalah
kovalen non polar. Kenapa Bapak bilang umumnya non polar? Karena ada yang kovalen polar tapi dia non elektrolit. Contohnya adalah alkohol ataupun glukosa. Ya. Nah, untuk contoh senyawanya untuk yang elektrolit kuat contohnya ada NaCl, NaOH, HCl dan lain-lain. Kovalen elektrolit lemah ada CH3COH, ini asam cuka, NH4OH ini amoniak, kemudian ada H2CO3. Kemudian yang non elektrolit juga ada banyak, ada CCl4, urea, glukosa, alkohol dan lain sebagainya. Ya, nah itu materi singkat untuk larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita akan coba ke soal. Pernyataan yang benar tentang larutan elektrolit adalah elektrolit yang mengandung molekul yang bergerak bebas. Ini pasti salah. Kenapa? Karena elektrolit itu adalah ada ionnya. Kemudian elektrolit adalah zat yang mengandung elektron bergerak bebas. Apakah elektron yang bergerak bebas? Ya, yang menyebabkan dia elektrolit adalah ionnya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu yang mengandung ion yang dapat bergerak bebas. Yang nomor 2, dua larutan X dan Y diuji menggunakan larutan uji elektrolit. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengamatan tersebut dapat simpulkan. Oke, kita lihat yang pertama. Lampu uji pada nyala X itu lampunya nyala dan timbul gelembung gas. Oke, berarti ini bisa elektrolit, bisa bisa elektrolit kuat atau ini elektrolit kuat karena lampunya nyala. Lampu uji Y tidak menyala tetapi timbul gelembung gas, tidak menyala tapi ada gelembung. Ya, berarti ini termasuk elektrolit lemah. Ini termasuk elektrolit yang kuat karena dia lampunya nyala, gelembungnya banyak. Jadi ini termasuk elektrolit kuat, ini elektrolit lemah, makanya jawabannya adalah yang A, larutan X elektrolit kuat, Y elektrolit lemah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, senyawa H2CO3 di dalam air memiliki ciri-ciri. Bila diuji dengan alutan ujinya lampunya tidak menyala tetapi elektroda timbul gas, derajat ionisasinya lebih dari 0 sampai kurang dari 1, maka ini termasuk ke dalam elektrolit lemah. Ya, kalau untuk elektrolit lemah ini reaksi ionisasinya salah, nggak ada jawaban. Ya, jadi harusnya adalah H2H plus CO3 2-. Ya, ini untuk reaksi ionisasi. Sebenarnya untuk reaksi ionisasi dipelajarinya di tata nama senyawa. Jadi ionisasinya adalah 2H plus CO3 2-. Ya, jadi nomor 3 nggak ada jawaban, makanya dilingkarin. Yang nomor 4, perhatikan gambar berikut. Senyawa yang dilarutkan dalam air dapat menyebabkan lampu terang. Oke, kira-kira siapa yang lampu terang? Ada etanol. Etanol itu bagian dari alkohol. Alkohol itu dia non elektrolit. Amoniak itu NH4OH, itu elektrolit lemah. Ya, lemah. Garam dapur itu NaCl, elektrolit kuat. Gula itu non elektrolit. Cuka dapur itu CH3COH, elektrolit lemah. Maka jawabannya adalah yang C karena dia di sini menyebabkan lampu menyala terang. Kemudian nomor 5, diketahui beberapa senyawa yang terlarut dalam air. Larutan yang dapat mengantarkan arus listrik diberikan dan berikatan. Ini sorry ya, bukan berikan. Dan berikatan kovalen. Oke, yang menghantarkan arus listrik. C2H5OH ini adalah etanol. Ya, etanol. Oke, agak susah nulisnya. Jadi etanol itu termasuk ke dalam alkohol, maka dia non elektrolit. Yang ini C6H12O6 dia adalah glukosa, juga non elektrolit. CH3COH. CH3COH itu asam cuka, dia termasuk elektrolit. H2SO4 itu asam sulfat, juga termasuk ke dalam elektrolit. NaCl pun juga termasuk elektrolit. Ya, tapi di sini yang diminta adalah kovalen. Ingat, kovalen itu kan yang ada untuk unsur non logam dengan non logam. Ini yang nomor 3, C-nya non logam, H-nya non logam, O-nya juga non logam. Berarti jawabannya adalah yang 3. Kemudian H2SO4, H itu non logam, S non logam, O juga non logam. Maka yang nomor 4 juga termasuk. NaCl meskipun elektrolit tapi di sini ada ion ada logam Na-nya. Terbentuk dari logam natrium yang sifatnya adalah logam, dan ini Cl-nya non logam. Berarti non logam dengan non logam termasuk senyawa ion.
Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Yang nomor 6. Di antara sifat berikut yang merupakan sifat gula. Gula itu adalah non-elektrolit. Apakah dia terionisasi sebagian? No, dia tidak terionisasi. Mempunyai derajat alfa atau ionisasinya 0? Ya, karena dia tidak terionisasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk materi baru, yaitu yang nomor 7 tentang redox. Ya, untuk redox sudah buat tabel definisi perkembangan dari redox, ada berdasarkan oksigen, elektron, dan bilox. Kalau untuk berdasarkan oksigen, reduksi itu disebut sebagai reaksi yang melepas oksigen, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Ya, itu kalau kaitannya dengan oksigen. Kalau ada kaitannya dengan elektron, reduksi itu yang melepas elektron, sedangkan oksidasi adalah yang reduksi mengikat, oksidasinya baru yang melepas elektron. Kalau kaitannya dengan bilox, reduksi itu biloxnya turun, kebalik. Ini turun ya. Yang ini oksidasi, biloxnya naik. Ini kebalik. Jadi tukar, ini ke sini, ini ke sini. Nah, itu untuk reaksi definisi redox. Sedangkan kalau dari berdasarkan bilox, itu ada aturan biloxnya. Yang pertama, bilox untuk unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu seperti apa? Contohnya ada H2, O2, Cl2, N2, K, dan Na, K, dan lain-lain. Intinya, unsur bebas adalah dia tidak berikatan dengan atom yang lain. Ya, itu disebut sebagai unsur bebas. Jadi ini biloxnya sama dengan 0. Yang kedua, jumlah bilox seluruh atom dalam senyawa sama dengan 0. Nanti ada kaitannya dengan aturan bilox yang ketiga, yaitu bilox atom dalam senyawa memiliki nilai tertentu. Ya, kalau untuk 1A nilainya adalah +1, untuk yang 2A itu +2, untuk yang 3A adalah +3. Untuk yang 4A itu 6A -2, terutama untuk oksigen, ya umumnya adalah -2. Untuk yang 7 adalah -1. Ini untuk senyawa biner. Senyawa biner itu yang hanya terdiri dari 2 atom. 7A ada FCl, Br, I. Nah, dia biloxnya -1 kalau seandainya senyawa yang terbentuk adalah senyawa biner atau 2 atom. Contoh misalkan HCl. Ya, ada H dengan Cl, berarti hanya 2 atom. Maka Cl-nya biloxnya adalah -1. Kalau yang senyawanya bukan biner, itu nanti ada biloxnya tersendiri. Kemudian contohnya, ini ada H2O, CH3, kemudian ada apalagi 3, H2SO4, kemudian K2C2O4 dan NaClO4. Ya, kita cari satu-satu. Jadi cara menentukannya adalah ini H dengan O. H itu di golongan 1, berarti biloxnya adalah positif 1. Oksigen di golongan 6A berarti -2. Ya. Positif 1 kali 2 positif 2, -2 kali 1 -2, plus 2 dengan -2 itu hasilnya sama dengan 0. Ya, ini 4A dengan 5A. Kenapa Bapak nggak tulis? Karena biloxnya banyak macam. Ya, contoh nih, di CaCO3, Ca itu di golongan 2, berarti biloxnya adalah +2. C di golongan 4, jangan kita cari dulu. Ya, kita cari O-nya. O di golongan 6, biloxnya adalah -2. Ya. Bilox O-nya -2 kali 3 berarti -6. Ini Ca-nya ada 1 kali plus 2 kali 1 berarti +2. Maka di tengah ini berapa? Agar jumlahnya sama dengan 0, maka C di sini adalah +4. Ya, jadi untuk operasi aljabarnya di atas, baru di bawahnya adalah untuk biloxnya +4. Untuk yang C, K2C2O4. Ya, ini kita cari K dulu karena K ada di golongan 1A. Jadi cari dulu yang ini. Ini, kemudian yang di sini, baru ini. Ya, K2C2O4, K di golongan 1 berarti di sini +1. Kemudian C di golongan 4, lewatin dulu, baru O-nya. O itu di golongan 6, biloxnya adalah -2. Ya. Baru kita operasikan secara aljabar. Karena jumlah bilox seluruh atom sama dengan 0.
K-nya plus 1 kali 2 berarti plus 2. Bapak nggak tulis plusnya biar cepet. Min 2 kali 4 berarti min 8. Maka tengahnya berapa? Plus 2 min 8. Berarti di sini harus plus 6. Maka kalau dijumlahkan sama dengan 0. C-nya ada 2, kita turunin. 6 bagi 2 itu berarti nilainya adalah plus 3. Ya, jadi biloxnya untuk C adalah positif 3. Makanya beda. Di sini kan C-nya 4, di sini 3. C itu di golongan 4A. Makanya Bapak nggak tulis karena bilox C itu banyak macamnya. Untuk NaClO4 ini ada Cl. Ya, tapi dia bukan senyawa biner. Kenapa? Karena di sini ada 3 atom, 1 2 3. Ya. Kecuali kalau NaCl aja baru Cl-nya adalah min 1. Makanya kita cari yang Na-nya dulu. Na di sini biloxnya adalah positif 1 karena di golongan 1A. O-nya biloxnya adalah negatif 2 karena ada di golongan di golongan 6A. Plus 1 kali 1 berarti plus 1. O-nya min 2 kali 4 berarti min 8. Cl-nya berarti tengahnya adalah plus 7. Ya. Kita turunin berarti di sini nilainya adalah positif 7. Oke. Nah, itu untuk bilox senyawa. Kemudian bilox ion monoatomik itu sama dengan muatan. Contoh H+, Ca2+, O2-. Ini muatannya. Ya, jadi ini adalah biloxnya. Maka Ca di sini biloxnya plus 2, ini O-nya min 2. Kemudian yang kelima, jumlah bilox seluruh seluruh atom dalam ion poliatomik sama dengan muatan. Contoh C2O42-, SO42-, NH4+. Ya, jadi ini kalau dijumlahkan tidak sama dengan 0, tapi sama dengan muatan. Contoh C2O4, kita cari O-nya dulu. O-nya biloxnya negatif 2. Negatif 2 dikali dengan 4 kali dengan ini. Kali dengan 4 adalah negatif 8. Negatif 8 sama dengan biloxnya min 2. Berarti kira-kira di sini berapa? Ya, kalau ini min 8, ini hasilnya min 2, maka di sini jumlahnya adalah plus 6. Ya. Kalau dianya plus 6 bagi 2, berarti biloxnya adalah plus 3. Ya, jadi bilox C-nya adalah positif 3. SO42-, cari SO-nya dulu. O-nya di min 2 kali 4 min 8. Berarti di sini min 8. Kemudian berarti S-nya adalah plus 6. Kenapa plus 6, Pak? Bukan plus 8. Ya, karena kalau dijumlahkan harusnya adalah sama dengan muatan. Ini muatannya nih. Jadi plus 6 min 8 itu sama dengan min 2. Makanya biloxnya S-nya di sini menjadi plus 6. NH4+ antara N dengan H hanya dulu di golongan 1. Hanya berarti plus 1 kali 4 plus 4. Maka N-nya adalah berapa? Agar dijumlahkan sama dengan plus 1. Berarti N-nya harusnya adalah min 3. Ya, jadi bilox di sini N-nya adalah negatif 3. Oke. Nah, itu untuk yang ion poliatomik. Kemudian ada yang pengecualian. Pengecualian untuk oksigen. Oksigen kan umumnya min 2. Untuk senyawa peroksida itu biloxnya adalah negatif 1. Contohnya H2O, Li2O, Na2O. Kemudian untuk senyawa superoksida ini biloxnya adalah min setengah. LiO2, NaO2 dan lain-lain. Itu untuk pengecualian oksigen. Kemudian kalau untuk pengecualian hidrogen. Hidrogen kan umumnya adalah min 1. Jadi biloxnya adalah untuk senyawa hidrida logam itu bilox hanya positif 1. Contoh NaH, LiH, MgH2. Yang penting logam dengan hidrogen. Hidrogennya ada di belakang, ya. Nah, itu untuk pengecualian hidrogen. Kita coba soal di nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Reaksi dari pernyataan di atas yang merupakan konsep dari oksidasi. Oke. Apakah oksidasi pelepasan oksigen? Salah. Ya.
Apakah kenaikan Bilox? Betul. Kemudian reaksi pembebasan elektron berarti melepas elektron. Ya berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 8, peristiwa reduksi terdapat pada reaksi reduksi itu adalah terjadi pengikatan elektron. Jadi ini elektronnya diikat. Makanya jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 9, bilangan oksidasi unsur N dalam senyawa HNO3. Ya, kita cari dulu. Ini udah ada jawabannya tapi kita bahas dulu ya. O-nya -2, H-nya +1 ya. -2 kali 3 berarti di sini -6, +1 kali 1 berarti sini +1, makanya di sini +5 ya. Jadi +1 tambah 5 -6 hasilnya sama dengan 0. Makanya jawabannya N-nya -5 untuk yang HNO3. Untuk N2H4 hanya itu ada di golongan 1 berarti +1 kali 4 berarti +4. Kemudian N-nya berarti -4. -4 bagi 2 berarti jawabannya adalah -2. Kemudian NO2, O-nya dulu -2 kali 2 berarti -4. Maka di sini N-nya +4. Ya, berarti jawabannya adalah yang di sini untuk NO2 N-nya adalah +4. Maka jawabannya adalah 5, 2 dan 4 atau yang B. Oke, itu untuk nomor 9. Nomor 10. Aluminium banyak digunakan untuk panci mengkilap. Oke, reaksinya itu 4Al plus 3O2 untuk Al2O3. Ya, ini unsur bebas Al karena nggak berikatan berarti 0. Di atas sebenarnya udah ada sih. Ini juga unsur bebas 0. Yang ini oksigennya -2. -2 kali 3 berarti -6. Ini berarti +6. Turunin ke bawah jadi +3. Ya. Pernyataan yang benar, bilangan oksidasi Al berubah dari 4 plus 2, 0. Salah, karena oksigennya 0. Yang jawabannya adalah yang B. Kenapa? Bilangan oksidasi Al berubah dari 0. Ini 0 menjadi +3 yang mengalami oksidasi. Kalau oksigennya berubah dari 0 menjadi -2. 11. Bilangan oksidasi atom Cl tertinggi. Oke, berarti harus cari satu-satu. Kenapa jawabannya yang E? Karena yang A itu Bilox Cl-nya adalah -1. Yang B ini kita cari O-nya dulu, -2. Berarti di sini adalah di sini +1. +1 -2 jawabannya -1. Kemudian di sini -2 kali 2 berarti 4, maka di sini +3. +3 dikurang 4 -1. O-nya di sini -2. -2 kali 3 -6 agar sama dengan -1, maka di sini +5. Kemudian ClO4 berarti O-nya -2 kali dengan 4 -8, maka Cl-nya adalah +7 agar dijumlahkan sama dengan -1. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, itu untuk nomor 11. Nomor 12, perhatikan persamaan reaksi berikut. Reaksi yang termasuk reaksi redoks adalah, oke, kata kuncinya. Untuk ini kan harusnya dicari satu-satu ya biar nggak ribet. Bapak kasih clue. Kalau ada unsur bebas ya, unsur bebas. Duh, nulisnya susah, sorry. Pakai kursor. Ya. Kalau ada unsur bebas, Bapak sikat aja. Bebas itu dia termasuk reaksi redoks. Contoh nomor 1, di sini ada unsur bebas yaitu H2. Pasti dia adalah redoks. Kemudian nomor 2 nggak ada unsur bebas. Yang nomor 3 juga tidak ada unsur bebas. Yang nomor 4 ada unsur bebas yaitu SN sama Hg. Ya. Nah, itu untuk yang clue dari reaksi redoks ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan
Ini jawabannya. Nggak bisa diklik. Oke, nomor 13. Suatu reaksi redoks mempunyai persamaan berikut. Oke. Oh iya, reduktor belum dibahas ya. Reduktor ini adalah yang mengalami oksidasi. Ya, yang mengalami oksidasi. Kalau oksidator itu yang mengalami reduksi. Suatu reaksi redoks mempunyai persamaan reaksi berikut. Ini berarti kita cari biloxnya. Ini min 2, O-nya min 2 kali 3 min 6. Maka S-nya adalah plus 4. Ya, makanya ini udah ada plus 4. Ini NO3, ini min 2 kali 3 berarti min 6, N-nya maka plus 5. Kemudian ini H2H plus berarti ya positif 1 aja biloxnya. Ini SO4 2 min berarti ini min 2. Ini plus 6. Space-nya kecil. Kemudian NO berarti ini min 2 plus 2. Kemudian ini 2-nya kayak 7. Nah, plus ini H2O plus 1 berarti O-nya min 2. Oke, yang reduksinya mana? Yang oksidasi adalah S, yaitu dari plus 4 menuju ke plus 6. Ya, dari 4 ke 6 dia naik. Kemudian untuk yang ini N-nya dari plus 5 ke min 2. Jadi dari plus 5 ke min ke 2, sorry. Ya, dia turun. Pernyataan yang benar adalah ini SO32 min. Ya, bukan SO32 min. SO32 min, tapi SO32 negatif. Apakah dia reduktor? Ya, karena dia mengalami oksidasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. 14. Permukaan perhiasan yang perak mengkilap dapat tertutup oleh noda bercak jika terkena udara yang mengandung hidrogen sulfida atau makanan yang mengandung belerang seperti telur. Reaksi perak dengan H2S di dalam udara adalah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai reduktor. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Maka kita harus cross check. Ini Ag 0 karena unsur bebas, O2 juga 0 karena unsur bebas, H2S hanya plus 1, S-nya min 2. Ini S yang di sini min 2. Min 2 berarti di sini min 2, ini berarti plus 2. Plus 2, kemudian turunin Ag-nya ada 2, maka di sini positif 1. H2O plus 1 min 2. Ya. Nah, yang berubah siapa? Ini oksigen Ag-nya dari 0 ke berapa ini? Ke 1. Ya, dari 0 ke 1 maka dia mengalami kenaikan. Sedangkan kalau oksigennya dari 0 ke min 2 maka mengalami penurunan. Ya. Jadi siapa yang reduktor? Reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Berarti reduktornya adalah Ag. Kemudian hasil oksidasinya, Ag-nya mengalami oksidasi membentuk Ag2S. Ya, jadi Ag-nya reduktor, Ag2S-nya hasil oksidasi. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 15. Perhatikan reaksi berikut. Ini kok kepotong, sorry, ini kepotong. I2 biloxnya 0, Na plus 1, O-nya min 2, OH-nya plus 1, NaI, Na-nya plus 1, I-nya min 1, NaIO3 ini plus 1, O-nya min 2, min 2 kali 3 min 6 plus 1 plus 5, berarti I-nya positif 5. H2O-nya adalah plus 1 min 2. Ya. Jadi reaksi ini reduksinya ini yang ini OI-nya mengalami reduksi, ini I-nya dari 0 juga mengalami oksidasi.
oxidasi. Maka ini disebut sebagai reaksi disproporsionasi. I dari 0 berubah jadi plus 5. Ya, betul plus 5, tapi nggak cuma plus 5, juga berubah menjadi min 1. Oksidatornya NaOH merupakan reaksi disproporsionasi, salah. Ya, karena oksidator reduktornya adalah I2. Jadi disproporsionasi itu oksidator reduktornya sama. Reduktornya I2 merupakan reaksi konproporsionasi, salah. Ya. Oksidator dan reduktornya adalah I2 merupakan reaksi disproporsionasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, cukup setengah dulu ya, part pertamanya Bapak cukupkan. Nanti kita akan menuju ke part kedua untuk materi stoichiometri. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.